Apa makna Paskah? Kita lihat di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana apa? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Amin. Ya, shalom sahabat-sahabatku. Saudara-saudara, Paskah adalah salah satu perayaan paling penting di dalam iman Kristen. Namun apakah kita benar-benar memahami makna daripada Paskah itu? Banyak orang hanya melihatnya sebagai perayaan kebangkitan Kristus. Tetapi lebih dari itu, Paskah memiliki akar yang dalam sejarah penebusan Allah bagi umatnya. Nah, secara etimologis, kata Paskah itu berasal dari bahasa Ibrani Pesach, yang berarti melewati atau lolos dari hukuman, yaitu Keluaran 12:13 ya. Dalam Perjanjian Baru (PB), istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani Paskah, ya, yang tetap merujuk pada perayaan pembebasan dan pengorbanan Kristus. Melalui renungan hari ini, kita akan membahas paling tidak 7 makna penting Paskah, baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, yang pertama apa? Paskah adalah perayaan pembebasan. Keluaran 12 ayat 13. Dikatakan di sana, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Lalu Lukas 4 ayat 18 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Saudara-saudara, Paskah pertama terjadi di Mesir ketika Tuhan membebaskan Israel dari perbudakan Firaun. Itu dalam Keluaran 12 tadi ya. Allah memerintahkan orang Israel untuk menyembelih anak domba dan mengoleskan darahnya pada ambang pintu rumah mereka. Agar apa? Agar malaikat maut melewati rumah mereka. Makna Paskah dalam Perjanjian Lama ini tergenapi dalam Yesus Kristus. Dia adalah anak domba Allah, Yohanes 1 ayat 29, yang darahnya dicurahkan untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa, Roma 6 ayat 22. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, kita juga dibebaskan dari kuasa kegelapan dan dipindahkan ke dalam kerajaannya, Kolose 1 ayat 13. Nah, apakah kita saat ini masih hidup di dalam perbudakan dosa? Atau kita sudah mengalami kebebasan sejati dalam Kristus? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Paskah adalah penggenapan nubuat mesianik. Yesaya 53 ayat 7 berkata, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat 7 menubuatkan bahwa Mesias akan menjadi seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Ini adalah gambaran jelas dari Yesus Kristus yang disalibkan sebagai penggenapan Paskah Yahudi. 1 Korintus 5 ayat 7 dikatakan di sana apa? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Rasul Paulus menegaskan bahwa Kristus, anak domba Paskah kita, telah disembelih. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa kematiannya bukan sebuah kebetulan, tetapi penggenapan rencana keselamatan Allah sejak dari semula atau kegagalan. Nah, apakah kita menyadari bahwa keselamatan dalam Kristus adalah bagian daripada rencana besar Allah? Itu poin yang kedua. Sekarang yang ketiga adalah Paskah adalah kemenangan atas dosa dan maut. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 dikatakan di sana apa? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, Kristus tidak hanya mati tetapi juga bangkit. Kebangkitannya menandai kemenangan total atas dosa dan maut. Rasul Paulus berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Di kayu salib, Yesus menanggung hukuman dosa kita. Tetapi kebangkitannya membuktikan
bahwa kuasa dosa dan maut itu telah dikalahkan. Saudara-saudara, apakah saat ini kita hidup dalam kemenangan Kristus? Atau kita masih dikuasai oleh ketakutan dan dosa? Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, Paskah adalah panggilan untuk hidup baru. Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kemudian Kolose 3 ayat 1-2. Firman Tuhan berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Paskah bukan hanya tentang mengenang peristiwa sejarah, saudara-saudara, tetapi juga tentang perubahan hidup. Roma 6 ayat 4 berkata bahwa kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini berarti apa? Ini berarti bahwa kita yang telah ditebus oleh Kristus harus meninggalkan kehidupan lama dan hidup sebagai sebuah ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, sudahkah kita mengalami transformasi hidup melalui kebangkitan Kristus? Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Paskah adalah perjamuan kudus bagi orang percaya. Nah, saudara bisa baca di dalam Matius 26 ya, ayat 26-28. Dan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai yang ke-26. Pada malam sebelum disalibkan, Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya. Dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku, dan mengambil cawan berkata, inilah darahku. Perjamuan kudus yang kita rayakan hari ini, itu adalah bentuk peringatan bahwa Kristus adalah anak domba Paskah yang sejati. Kita dipanggil untuk senantiasa mengingat dan menghidupi karya keselamatannya. Nah, bagaimana sikap kita di dalam menghormati perjamuan kudus? Apakah kita sungguh-sungguh merenungkan karya Kristus saat menerimanya? Itu yang kelima. Sekarang yang keenam. Paskah adalah harapan akan kedatangan Kristus kembali. Saudara-saudara, perayaan Paskah tidak hanya mengingatkan kita pada karya penebusan yang sudah terjadi, tetapi juga memberi kita pengharapan akan masa depan. Wahyu 19 ayat 9 berbicara tentang perjamuan kawin anak domba yang akan terjadi ketika Kristus datang kembali untuk membawa umatnya ke dalam kerajaan kekal. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 3, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ini berarti apa? Ini berarti Paskah adalah janji kemenangan akhir bagi orang percaya. Saudara-saudara, apakah kita hidup dalam kesiapan menantikan kedatangan Kristus yang kedua? Itu yang keenam. Sekarang yang ketujuh, yang terakhir. Paskah bukanlah milik orang Kristen. Saudara-saudara, secara historis Paskah adalah perayaan Yahudi yang diperintahkan Allah dalam Keluaran 12 sebagai peringatan pembebasan dari Mesir. Orang Yahudi merayakannya setiap tahun dengan menyembelih anak domba dan makan roti tidak beragi. Yesus mati pada hari persiapan Paskah Yahudi, Yohanes 19 ayat 31-33, yang menunjukkan bahwa Dia menggenapi makna Paskah itu secara sempurna. Paskah Perjanjian Lama bukanlah perayaan Kristen, tapi Kristus sebagai anak domba Paskah adalah pusat iman Kristen. Nah, orang Kristen itu tidak dipanggil untuk merayakan Paskah seperti orang Yahudi, tetapi untuk merayakan karya keselamatan Kristus setiap hari di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, kesimpulannya dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa Paskah memiliki makna rohani yang dalam. Apa saja? Yang pertama, Paskah adalah perayaan pembebasan dari dosa. Kemudian yang kedua, Paskah menggenapi nubuat mesianik. Yang ketiga, Paskah menandai kemenangan atas dosa dan maut. Yang keempat, Paskah memanggil kita untuk hidup baru. Yang kelima, Paskah dihayati dalam perjamuan kudus. Yang keenam,
Paskah memberi kita pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, Paskah Yahudi bukan perayaan Kristen, tetapi Kristus adalah Paskah kita. Saudara-saudara, mari kita hidup sebagai umat yang ditebus oleh Anak Domba Allah. Amin. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita semua yang percaya. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.